jurusan gizi. Karena memang awalnya itu aku hanya menyukai makanan, aku menyukai yang berbau mungkin memasak, cara kita mengolah makanan dengan baik. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Triska Julides Tulamaka. Aku mahasiswa gizi semester 3. Aku berkuliah di salah satu universitas Gorontalo. Jadi berhubung ini adalah video pertama di YouTube channel aku, jadi di video ini aku hanya membahas seputaran bagaimana sih menjadi mahasiswa gizi, dan di sini aku tidak mengatakan aku sudah tahu dan aku sudah paham, tetapi aku hanya ingin kalian juga mengeluarkan bagaimana pengalaman kalian menjadi mahasiswa gizi, dan di sini kita bisa bertukar pikiran dan juga bagaimana sudut pandang kalian mengenai ilmu gizi dan praktek-prakteknya nanti. Dan seputaran ilmu gizi. Jadi seputaran ilmu gizi ini menurut aku menarik, dan kenapa aku memilih jurusan gizi? Karena memang awalnya aku itu tipikal orang yang suka memasak, aku suka makanan, dan aku suka makan, dan menurut aku itu semua orang suka, nggak ada yang nggak mungkin orang nggak suka makan. Dan memang dari makanan itu kita bisa memperoleh energi, sehingga energi bisa membuat kita dapat beraktivitas dengan sepenuhnya di setiap hari. Dan perlu kita ketahui, di dalam gizi itu tidak akan jauh dari kata karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jadi yang pertama itu kita membutuhkan karbohidrat. Kenapa kita membutuhkan karbohidrat? Karena karbohidrat adalah zat pembangun utama untuk kita bisa menghasilkan energi, sehingga kita mampu menjalani kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada protein. Nah, protein di sini berfungsinya untuk apa? Nah, protein adalah zat pembangun, sedangkan karbohidrat adalah zat utama. Jadi setelah dari karbohidrat kita harus memenuhi protein kita juga. Kenapa dari karbohidrat dan protein ini sangat penting? Karena mereka juga sangat berkaitan, karena keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita itu memerlukan keduanya. Dan juga unit pembangun dari protein ini adalah asam amino. Dan kenapa protein ini sangat penting? Karena protein ini sangat bagus dalam masa pertumbuhan. Nah, kenapa bisa dalam masa pertumbuhan? Karena di dalam protein, karena status dari gizi protein ini sangat lengkap dan penting. Mengapa halnya kita sangat memerlukan protein di setiap keseimbangan makanan kita nanti. Dan di dalam protein terbagi menjadi dua, ada nabati dan hewani. Untuk nabati ini contohnya pada kacang-kacangan, pada kedelai, pada apapun itu yang sejenis kacang, dan juga pada hewan ini contohnya pada daging, ikan, dan sebagainya. Dan pastinya kata lemak ini tidak akan jauh dari kata gorengan ataupun yang berminyak. Seperti halnya yang kita tahu, yang berminyak itu gampang dan mudah membuat kita merasa kenyang. Akan tetapi jika kita berlebihan dalam mengkonsumsinya, itu akan mengakibatkan kita gampang muntah dan merasa seperti itu akan terasa lebih cepat kenyang. Tetapi kita juga bahkan lebih cepat untuk merasa mengantuk. Dan sumber lemak ini terdapat pada kelapa sawit contohnya, pada jagung, dan juga pada margarin. Dan pastinya kalian tahu itu. Dan apa fungsi dari lemak ini? Jadi lemak ini berfungsi sebagai pemberi tekstur khusus pada makanan atau memberikan satu kelezatan agar makanan tersebut mudah dicerna dan diproses di dalam pencernaan kita. Oke, kita masuk pada mineral. Mineral di sini adalah suatu yang akan disimpan pada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan manusia ini memperoleh mineral dari konsumsi bahan nabati dan hewani. Sebagai zat pembangun jaringan, contohnya pada tulang dan gigi. Maka dari itu kita sangat membutuhkan mineral pada asupan pola makan kita. Jadi kita masuk pada vitamin. Vitamin di sini berperan sebagai katalisator dalam membentuk metabolisme dan juga fungsi normal tubuh. Dan perlu kita ketahui, vitamin di sini juga adalah zat pembangun yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi di sini dia sebagai pelengkap dari zat-zat yang memang tadi.
Dan meskipun vitamin hanya sedikit dibutuhkan oleh tubuh, akan tetapi vitamin ini adalah zat yang terpenting yang akan harus melengkapi zat-zat sebelumnya yang kita perlukan. Nah, udah sampai pada akhir video. Aku mau mengucapkan terima kasih kalian sudah mau mendengarkan sekilas tentang ilmu gizi dasar yang barusan aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.